Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Siang Bu. Istain kiamat. Takbir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris. Apa kabar kalian? Sehat ya Bu. Apa sudah kenal sama ibu? Belum. Mau kenalan? Mau. Baiklah, nama ibu Muritansi. Alamat ibu Desa Sumedang. Ada yang mau ditanya? Hobi ibu, Ya. umur ibu, Umur ibu 22. Hobi ibu Bu. Hobi ibu baca buku. Makanan kesukaan ibu Bu. Makanan kesukaan ibu hotpot. ibu dari universitas mana bu? Universitas IN. Oh, Tahu? Tahu kan? Tahu. Sini aja. Alamat ibu di sini. udah tahu. Siapa dia sini? Masih ada yang mau ditanya? Enggak Bu. Baiklah, di sini kita akan belajar tentang istihad. Ibu di sini mengajar menggantikan ibu Ali yang sedang berhalangan. Kenapa ibu Ali? Entah ada urusan program mungkin? Ya Bu. Ya Bu. Oke, ada yang sudah tahu apa itu istihad? Belum. Belum ada yang mempelajarinya? Belum. Sebelumnya kalian belajar apa? Masalah. Tulisan, Bu. Apa itu masalah? Lupa. Dipelajari lagi ya. Iya, Bu. Baiklah. Pengertian istihad. Kita akan belajar istihad. Istihad itu menurut bahasa artinya selalu menemani atau selalu menyertai. Menurut istilah, istihad itu ialah menjadikan hukum yang telah tetap pada masa lampau terus berlaku sampai sekarang karena tidak diketahui adanya dalil yang mengubahnya. Bu, ya apa lagi Bu? Iya Bu. Santai Bu. Pengertiannya. Iya, Bu. Pengertian istihad menurut bahasa itu selalu menemani atau selalu menyertai. Menurut istilah, istihad itu ialah menjadikan hukum yang telah tetap pada masa lampau terus berlaku sampai sekarang karena tidak diketahui adanya dalil yang merubahnya. Paham? Paham Bu. Contohnya. Contoh istihad. Ada yang tahu? Enggak, Enggak, Bu. Bu. Contoh istihad ketika kalian sholat subuh. Ketika kalian sholat subuh, wudhunya masih berlaku ketika kalian hendak sholat duha. Seperti kalian sholat subuh di rumah, terus kalian sholat duha di sekolah. Oh, berarti semuanya masih berlaku. Masih berlaku sebelum kalian Ya, buang. Ya, paham kan? Ya, Bu. Kita kan ini terus kita mandi tuh. Sebelum kita sholat subuh tuh biasanya kita tuh mandi. Lagi ya. Jangan sering-sering disiapkan. Iya Bu. Oke. Macam-macam istihad. Macam-macam istihad itu ada 4. Yang pertama, istihad al-adab. Istihad al-adab yaitu menjadikan tidak adanya suatu hukum, menetapkan tidak adanya suatu hukum yang ditiadakan oleh akal berdasarkan asalnya dan tidak pula ditetapkan oleh syarak. Contohnya, salat yang keenam itu tidak diwajibkan. Diwajibkannya salat itu dalam 5 waktu dalam sehari semalam. Akan kita ketahui bahwa salat yang keenam itu hukumnya itu tidak wajib. Jadi kita melaksanakan salat itu wajib hanya 5 waktu dalam
Maksudnya tuh sholat sunnah. Oh, Yang diwajibkan iya. Bu ya. Kita lanjut ya. Yang kedua, istishab umum atau sunnah. Istishab umum atau nas sampai dalil yang ada dalil yang merubahnya. Seperti misalnya seperti hukum yang seperti dalam ayat Al-Quran kita mengetahui waris kan? Tentang waris. Hukum waris itu berlaku bagi setiap anak, kecuali seorang pembunuh itu tidak mendapatkan waris. Anak yang statusnya sebagai pembunuh itu tidak mendapatkan waris. Berdasarkan berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Pembunuh tidak mendapatkan bagian waris. Jadi anak yang status sebagai pembunuh itu tidak mendapatkan bagian waris. Paham? Oke, kita lanjut yang ketiga. Istishab hukum. Istishab hukum yang ditunjukkan oleh syarak, tetapnya atau kekalnya karena ada sebabnya. Contohnya, wanita yang halal bagi seorang laki-laki karena ada sebab akan nikah yang sah. Hukum itu berlaku, hukum halal itu terus berlaku selama tidak ada yang merubah seperti talak, fasakh, dan sebagainya. Bu, saya mau nanya, Bu. Pasak itu apa, Bu? Fasakh itu permasalahan yang terjadi dalam pernikahan seperti KDRT. Ya, kamu kenapa tadi? Oke, udah paham? Udah paham. Yang keempat, istishab keadaan ijma. Istishab keadaan ijma atas sesuatu hukum untuk terus berlaku pada tempat yang diperselisihkan. Contohnya, istishab keadaan ijma yaitu istishab yang terus berlaku untuk dalam istishab yang terus berlaku pada tempat yang diperselisihkan. Contohnya, sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang salat dengan tayamum, kemudian saat dia melaksanakan sholat, ia menjumpai air, maka sholatnya itu batal. Paham? Karena berdalilkan sahnya salat bertayamum itu sebelum melihat air. Paham? Ketika kalian sholat itu kalian belum menjumpai air, bisa bertayamum. Ketika kalian sudah menjumpai air, maka sholat kalian itu akan batal. Sebaiknya kalian menggunakan air untuk sholat. Paham? Oh, oke. Di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, tadi itu, Bu, saya tuh, Bu, kurang mengerti penjelasan dari istishab al-adam. Istishab al-adam. Ya, Bu. Istishab al-adam itu tidak adanya suatu hukum yang ditiadakan oleh akal berdasarkan asalnya dan tidak pula ditetapkan oleh syarak. Ya, coba seperti sholat tadi. Oh, paham? Oke, kita akan menunjukkan
ulama Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah, dan Syiah. Ulama ini berpendapat bahwa istishab bisa menjadikan hujah serta mutlak untuk menetapkan suatu hukum yang sudah ada sebelum adanya yang adil mengubahnya. Paham? Bu, ulangi. Istishab ulama ini Ulama yang mana, Bu? ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah ya, berpendapat bahwa istishab bisa menjadi hujah serta mutlak. Hujah itu apa? Hujah itu dalil untuk menetapkan hukum atau dalil-dalil yang disampaikan oleh Allah. Apa bisa disebut dengan ketentuan, Bu? Ya. Ini, Bu. Ya, Bu, ulang lagi, Bu. Bukannya di rumah. Hujah ribut. Hujah itu dalil-dalil yang ditetapkan hukum atau ketentuan. Ya, Bu. Paham? Oke, kita lanjut. Ulama yang ini yang pertama ya. Yang kedua, ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah ini berpendapat bahwa istishab itu dapat dijadikan hujah untuk menetapkan berlakunya hukum yang telah ada dan menolak akibat-akibat yang timbul dari ketetapan yang berlawanan dengan ketetapan yang sudah ada, bukan sebagai hujah untuk menetapkan perkara yang belum tetap hukumnya. Contohnya tadi sudah contohnya sebagai dalil yang belum, ini kan termasuk istishab itu kan termasuk hukum yang tidak disepakati oleh para ulama, seperti sholat dengan tayamum tadi itu diperselisihkan di antara ulama. Ada yang ulama yang menerima, ada ulama yang menolak. Ya. Oke, kita lanjut. Ulama yang terakhir. Ulama mutakallimin. Ulama mutakallimin berpendapat bahwa istishab tidak bisa dijadikan Ulama mutakallimin berpendapat bahwa istishab tidak bisa dijadikan dalil karena yang ditetapkan pada masa lampau memerlukan adanya dalil, mengutamakan dalil. Dia memerlukan menginginkan dalil untuk menetapkan suatu hukum. Paham? Di sini ada yang mau ditanya? Menurut ulama mutakallimin, ia berpendapat bahwa istishab tidak bisa dijadikan dalil karena pada hukum pada masa lampau memerlukan adanya dalil untuk menetapkan suatu hukum. Hah? Masih ada yang mau bertanya? Masih ada yang mau bertanya? Nggak ada? Bu, pengertian istishab tadi Bu ulang Bu dari bahasa sama istilahnya Bu. Menurut bahasa, istishab merupakan selalu menemani atau selalu menyertai. Menurut istilah, istishab merupakan menjadikan suatu hukum yang telah ada pada masa lampau terus berlaku sampai sekarang karena
tidak diketahui adanya dalil yang merubahnya. Contohnya tadi kapan? Mana? Yang sholat tadi, sholat subuh ke sholat duha itu Hah? Gak ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada lagi, ibu yang mau bertanya? Nggak ada? Oke. Kamu, menurut bahasa pengertian istihad itu apa? Hanya didengar waktu dijelaskan tadi. Menurut bahasa itu Bu mempunyai maaf salah Bu. Bu, Ya. menurut bahasa Bu. Ya. Menurut bahasa istishad ialah menemani atau menyertai. Menemani. Atau menyertai. Bagus. Tenang. Gimana kalian belajar sendiri? Jempol. Putri jempol. Nggak ada lagi? Bu, ya. Tadi kan Bu macam-macamnya ada 4. Yang ketiga istishad hukum. Contohnya tadi Bu apa Bu? Contohnya, wanita halal bagi seorang laki-laki karena adanya sebab akad nikah yang sah. Iya, akad nikah yang sah. Kalau nggak sah, Kalau berpacaran kok nggak. ulang lagi Bu. Makanya kamu tuh jangan keluar. Ya udah jelas Bu ya. Udah. Boleh. Tapi jangan dibayar-bayarkan terus ya. Ingat tuh. Masih ada yang mau bertanya Pak Bella? Udah paham? Benar. Udah? Bu, ya, ulang lagi pengertian itu tadi Bu. Ulama apa itu? Awas Bu. Penjelasan ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah, iya Bu. Istishad itu dapat dijadikan hujah untuk ketetapan hukum yang telah ada dan menghindari akibat-akibat dari yang timbul dari ketetapan hukum yang berlawanan dengan ketetapan yang sudah ada, bukan sebagai hujah untuk menerapkan perkara untuk yang belum tetap hukumnya. Berarti dia Menerima. Ini menerima. Yang menolak di sini ulama Hanafiyah. Kalau yang Hanafiyah itu Bu menolak, menerima. Ya ini sama ini menerima. Menolak. Makanya tidak istihad itu tidak disepakati, hukumnya tidak disepakati. Hah? Tahu apa aja hukumnya disepakati. Ya, hukum yang tidak disepakati, hukum yang disepakati. Kan? Ayo Bu. Iya. Ijma. Al-Quran. Iya. Iya. Al-Quran. Iya. Udah, Deta. Iya. Hadis. Kami mau ngasih yang juga. Iya. Itu. Ibu. Iya. Iya. Ibu. Ada. Saya tuh mau hukum Bu, tapi Bu Ya, NKRI enggak ada. ada Bu. Ibu di Kasihan, ngajar dia ngambil ekonomi aja. Bu,
Apa ibu enak belajarnya? Ibu? Kamu enggak kamu seperti enggak tahu aja gimana. Dosennya baik-baik, Bu. Itu kalau itu jangan ditanya. Kalian tahu sendiri. Kami belum tahu, Bu. Kami kan belum masuk 17 tahun. Iya, Aku Bu. nggak tahu. Nanti kalian akan mengalaminya sendiri. Kalian harus kuat mental. Oke, tidak ada lagi. Tidak. Oke, Ibu akan akhiri ya. Sampai di sini pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.